Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Novelin Nurmala Simbolon, STB 4348, Program Studi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Di sini saya akan memaparkan Badan Layanan Umum yang merupakan materi dari Hukum Keuangan Negara. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait materi Badan Layanan Umum. Yang pertama, latar belakang pembentukan Badan Layanan Umum. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa setiap unit kerja pada Kementerian Negara, lembaga pemerintah, non-Kementerian Negara, maupun lembaga negara diperkenankan di dalam Hukum Keuangan Negara untuk mengelola keuangannya sendiri. Namun, jika suatu unit kerja tersebut berkehendak untuk mengelola keuangannya sendiri, unit kerja tersebut harus berubah menjadi Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum merupakan suatu instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Namun dalam pelaksanaannya, Badan Layanan Umum harus memegang prinsip efisiensi dan produktivitas. Adapun arti lain dalam Badan Layanan Umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kementerian Negara, lembaga pemerintah non-Kementerian Negara maupun lembaga negara yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negaranya secara mandiri. Walaupun pengelolaan keuangan negara tersebut dilakukan secara mandiri, pengelolaannya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan keuangan negara. Adapun tujuan Badan Layanan Umum ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat. Akan tetapi ketika Badan Layanan Umum tersebut tidak dapat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Badan Layanan Umum tersebut boleh ditiadakan keberadaannya. Sehingga dalam arti lain, jika Badan Layanan Umum tersebut sudah ditiadakan keberadaannya, Badan Layanan Umum itu harus menyatu kembali dengan instansi induknya di dalam Kementerian Negara. Penghapusan atau berakhirnya suatu Badan Layanan Umum ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan keuangan negara sebagai konsekuensi negara Indonesia yang merupakan negara hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pembentukan Badan Layanan Umum. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pembentukan layanan umum harus memegang prinsip efektivitas dan produktivitas. Dalam memberikan pelayanan, Badan Layanan Umum melakukan fleksibilitas di dalam pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat. Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum sebagai unit kerja kementerian, lembaga pemerintah, non-kementerian negara atau lembaga negara bertujuan untuk memberikan pelayanan yang sehat terhadap masyarakat. Oleh karena itu, Badan Layanan Umum itu tidak boleh terpisahkan dari negara induknya. Sehubungan dengan tidak terpisahkannya Badan Layanan Umum terhadap instansi induknya, maka Menteri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian negara atau lembaga negara bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. Pejabat yang ditunjuk tersebut bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan oleh BNU yang tanpa mengutamakan keuntungan, akan tetapi tidak boleh mengalami kerugian karena akan berakibat pada keuangan negara yang dikelolanya. Adapun pembentukan Badan Layanan Umum harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan keuangan negara. Badan Layanan Umum dapat melakukan tugasnya apabila memenuhi persyaratan substansif, teknis, dan administratif. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa Badan Layanan Umum harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, persyaratan substansif. Persyaratan substansif terpenuhi ketika instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan yang pertama, penyediaan barang atau jasa layanan umum. Yang kedua, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Dan yang ketiga, pengelolaan dana khusus dalam kerangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat.
Yang kedua, persyaratan teknis. Persyaratan teknis terpenuhi apabila yang pertama, kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui badan layanan umum sebagaimana yang direkomendasikan oleh Menteri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian atau lembaga negara yang sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua, kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana yang ditunjukkan di dalam dokumen usulan penetapan badan layanan umum. Persyaratan yang ketiga yaitu persyaratan administratif yang terpenuhi apabila yang pertama, persyaratan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, pola tata kelola. Yang ketiga, rencana strategi bisnis. Yang keempat, laporan keuangan pokok. Yang kelima, standar pelayanan umum. Dan yang terakhir, laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Nah, ketiga persyaratan tersebut disampaikan kepada Menteri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian negara atau lembaga negara untuk mendapatkan persetujuan sebelum yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan. Pemberian persetujuan itu dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam persyaratan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, dokumen terkait persyaratan administratif yang sudah saya jelaskan tadi kemudian akan disampaikan kepada Menteri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian atau lembaga negara untuk kemudian mendapatkan persetujuan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan. Pemberian persetujuan penetapan dari Menteri Keuangan dilakukan ketika badan layanan umum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Namun, sebenarnya Menteri Keuangan tidak mutlak harus memberikan persetujuan penetapan kepada badan layanan umum karena instansi pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis atau administratif itu akan diusulkan langsung oleh Menteri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian negara atau lembaga negara kepada Menteri Keuangan agar menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Nah, Menteri Keuangan tersebut akan melakukan penelitian terhadap persyaratan tersebut dengan jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diterimanya usulan itu. Menteri Keuangan akan menerbitkan keputusan apakah badan layanan umum tersebut diterima atau ditolak. Ketika terpenuhinya persyaratan yang telah ditentukan, maka Menteri Keuangan menetapkan instansi pemerintah itu untuk menerapkan atau menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Adapun arti dari pola pengelolaan keuangan badan layanan umum merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Status badan layanan umum ini diberikan paling lama secara bertahap paling lama 3 tahun. Badan layanan umum ini diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar kebijakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan. Nah, pada kenyataannya, tidak semua badan layanan umum dapat bertahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum berakhir apabila yang pertama dicabut oleh Menteri Keuangan, yang kedua dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dari Menteri Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Negara atau pimpinan lembaga yang bersangkutan, yang ketiga berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan, yang keempat pencabutan penerapan pola keuangan badan layanan umum oleh Menteri Keuangan ketika sudah tidak memenuhi persyaratan substansif, teknis, dan administratif. Yang kelima, pencabutan status karena berubah menjadi badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Pencabutan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum oleh Menteri Keuangan didasarkan pada suatu penetapan yang diterbitkan paling lama 3 bulan sejak tanggal diterima unsur pencabutan. Penolakan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum tidak terikat pada jangka waktu 3 bulan termaksud. Nah,
Apabila jangka waktu paling lama 3 bulan telah terlampaui, maka instansi pemerintah yang pernah dicabut dari status pola pengelolaan keuangan badan layanan umum itu dapat diusulkan kembali untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum tatkala ketika instansi tersebut sudah memenuhi persyaratan substansif, teknis, dan administratif. Berkaitan dengan penilaian usulan penetapan dan pencabutan penerapan pola keuangan badan layanan umum, maka Menteri Keuangan berhak untuk menunjuk suatu tim penilai. Penunjukan tim penilai ini ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan agar tindakan penilaian itu memiliki landasan hukum. Agar bertujuan untuk tidak adanya pihak yang keberatan yang berasal dari instansi pemerintah yang ditolak usulannya untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Selanjutnya kita masuk kepada standar dan tarif layanan. Apa sih standar pelayanan? Standar pelayanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang ditetapkan oleh Menteri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian negara, atau pimpinan lembaga negara yang sesuai dengan kewenangannya. Standar pelayanan minimum ini dapat pula diusulkan oleh instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Nah, standar pelayanan minimum ini merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan umum yang diberikan oleh badan layanan umum kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan batasan layanan minimum yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Agar fungsi standar pelayanan umum ini dapat mencapai tujuan yang telah diharapkan, maka standar layanan badan layanan umum ini seyogyanya harus memenuhi persyaratan SMART. Apa sih SMART? SMART itu terdiri dari specific, measurable, attainable, reliable, and timely, yang memiliki arti yang pertama, fokus pada jenis layanan, yang kedua, dapat diukur, yang ketiga, dapat dicapai, yang keempat, relevan dan dapat diandalkan, dan yang terakhir, tepat waktu. Standar pelayanan minimum ini harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan, serta biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Kualitas layanan ini meliputi teknis layanan, proses layanan, tata cara, dan waktu tunggu untuk mendapatkan layanan. Kriteria kualitas layanan di atas tidak boleh dikesampingkan oleh instansi pemerintah yang menetapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan. Nah, ketika kriteria yang saya jelaskan tadi tidak dapat dipenuhi oleh instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, maka pola pengelolaan keuangan badan layanan umum itu dapat dicabut oleh Menteri Keuangan. Adapun konsekuensi dari standar pelayanan umum yang diterapkan oleh instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ini, yaitu badan layanan umum berhak memungut biaya kepada masyarakat sebagai bentuk imbalan atas barang atau jasa yang telah diberikan, yang berbentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Tarif layanan itu termasuk imbal atau hasil yang wajar dari investasi dana yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya dari per unit layanan. Tarif layanan yang ditetapkan ini merupakan usulan yang memperoleh persetujuan dari Menteri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian negara, atau pimpinan lembaga negara tempat badan layanan umum itu bernaung. Hal ini berarti bahwa badan layanan umum berhak menetapkan tarif layanan itu kepada masyarakat yang membutuhkan layanan minimum. Nah, sebaliknya, apabila tarif layanan itu memperoleh penolakan dari Menteri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian negara, atau pimpinan lembaga negara, berarti tarif itu tidak boleh diberlakukan di dalam masyarakat. Pemberlakuan tarif layanan ini bertolak, artinya melakukan perbuatan yang tidak bersesuai dengan hukum, maka hal itu termasuk dalam penipuan oleh badan layanan umum kepada masyarakat. Tarif layanan yang diberlakukan berupa besaran tarif atau pola tarif yang sesuai dengan jenis layanan itu, yang harus memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum kepada pengguna layanan. Untuk menetapkan tarif layanan itu, terlebih dahulu instansi tersebut harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, faktor kontinuitas dan pengembangan layanan. Yang kedua, daya beli masyarakat. Yang ketiga, asas keadilan dan kepatutan. Serta yang terakhir, kompetisi yang sehat.
Adapun perlu adanya pertimbangan faktor-faktor itu bertujuan agar tarif layanan itu tidak memberatkan sehingga masyarakat bisa menilai secara positif terhadap pola penerapan keuangan negara Badan Layanan Umum. Dengan adanya penilaian positif ini, berarti kelangsungan keberadaan Badan Layanan Umum untuk melakukan pelayanan secara berkesinambungan sangat bermanfaat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.